ST V sekian gitu, contoh V3 Chinese Jakarta. Masuk lagi Bali, Michan, V sekian. Itu tuh kayak seluruh Indonesia ada gitu loh. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia, itu pun kayak nggak semuanya yang untuk tidur, cuman ada untuk kayak Michan only gitu-gitu. Terus ada karaokean, nemenin karaokean, gitu-gitu. Itu tuh ada komunitasnya ternyata. Tapi kayak lucu, oh si ini jual diri, jadi kadang ada yang kenal gitu loh, atau mungkin pernah lihat di explore Instagramku atau di TikTokku gitu loh. Ada yang apa ya, ngeri sih, maksudnya apa tuh yang ngeri? Fetishnya tuh aneh-aneh, ada yang minta threesome, satu gay, satu ini ya. Intel kencan berbayar terbesar di Indonesia hadir di jam malam Sobat Masaflix. Selamat datang ya di jam malam barengan sama gue James Purba. Dan langsung aja deh, gak usah lama-lama karena dari judulnya aja udah hiperbola. Ini pasti juga menarik atensi banget kan. Intel kencan berbayar terbesar. Ini mungkin bukan di Indonesia aja, tapi Southeast Asia. Keren kan? Betul, applause gak sih itu? Applause dong. Gokil. Suhu ya. Semoga nama gua nggak ada. Hati-hati. Aduh. Di samping gua udah ada leader Aca. Ya, leader Aca. Kenapa kok leader? Karena kan sekarang lagi zaman leader-leaderan ya. Oke. Kalau gua leader Japur ex PT Best Indonesia. Yes, Aca, apa kabar? Baik. Kenapa tuh? Lucu banget sih. Kayaknya baik. Iya, baik. Sehat banget ya. Iya, munduran dikit dong. Oh, boleh. Ya, gemesnya gitu. Munduran dikit. Jangan maju-maju, jadi tambah gemes ya. Aduh, baru beberapa detik nih. Aduh. Anyway, Aca, dari judulnya gimana? Apakah memang itu sesuai dengan apa yang terjadi? Agak ngeri ya. Agak ngeri ya, that's why. TBL sih. Takut banget loh. That's why, Masaflix, wajahnya Aca kita sabarkan ya. Walaupun nggak sabar-sabar banget. Oke, sebelum kita ngomongin soal Intel kencan berbayar ini, pasti kan banyak yang bertanya-tanya, emangnya ada gitu ya Intel untuk sebuah apa ya kencan berbayar gitu. Ternyata memang ada, dan jujur gue juga kaget ya. Di sini kita bisa ngobrol seputar sesuatu yang mungkin seringkali terjadi di jam malam, begitu. Aca, profilnya day by day apa sih? Kerja, aku anak corporate sih. Anak corporate, udah lama berarti kerja di corporate ya? Oke. Beberapa tahun. Jangan terlalu dalam ya. Kita korek-korek dulu, pelan-pelan. Oke. Jomblo? Jomblo baru putus. Pas banget pertanyaannya. Kenapa? Apa? Baru putus banget? Enggak sih, udah beberapa bulan yang lalu. Tahun ini, 2024? Akhir tahun. Jadi melajang dari awal tahun 2024. Betul sekali. Sampai sekarang. Iya, betul. Resolusinya sangat tepat sekali ya. Resolusi itu pas banget gitu. Coba mencari pasangan di 2024 yang semoga lebih baik daripada mantan gitu. Amin. Oke. Dan selain kerja di corporate activity, apa aja mungkin di luar dari olahraga, lari ke GBK gitu. Tenis belum sempet sih. Oke, lari. Mau ngajak kira-kira? Boleh? Boleh. FOMO ya? Oh iya, kamu lihat orang-orang aja kita. Update story udah. Update story udah gitu kan, selesai. Tapi memang masih suka olahraga berarti? Suka main-main di jam malam gitu, jam malam ke atas juga suka sekali. Suka ya? Sering karaokean gitu? Karaokean sering ngabisin suara. Ngabisin suara? Kemarin suaranya dipakai nggak buat pilih presiden? Oh enggak, kebetulan nggak pulang. Sama dong. Emang asli mana? Aku asli Bandung. Oh, pantesan teh gelis liar Ada. Nah, gue cuma itu doang kosakatanya ya. Oke. Nggak usah tahu yang lain. Oke, so langsung aja karena rasa penasaran gue cukup besar ya dengan judul yang ada. Gimana itu background story-nya
Oke. Aca, yang mungkin sekarang gue bisa predikatkan ya, Aca ini adalah Intel gitu. Kok bisa? How come? Jadi ada satu momen tuh, abangku tuh kebetulan kan dinas di luar kota di Kalimantan. Waktu itu pulang ke Jakarta ngajak, "Dek, aku sih yang sebenarnya yang bawel. Abang lu putus nih," gitu. "Galau, ajakin main dong." Baru banget, belum lama, baru banget. Oke. Baru banget terus. Ya udah, ikut abang nggak apa-apa, katanya karaokean sama teman-teman kerja. Oke. Gimana? Nanti ikutlah nggak apa-apa, katanya gitu. Udah, kamu ajak aja temen, siapa tahu aku bete, takutnya bete, katanya gitu. Oke, aku ajak temenku 1 orang. Mau nggak main? Ya udah, katanya gitu. Karaokean, ya udah, kebetulan temanku juga seneng nyanyi. Aku seneng nyanyinya sama mereka karaokean. Tapi kamu juga sering nyanyi? Aku emang seneng nyanyi. Oh, seneng penyanyi karaokean. juga sebelumnya? Enggak sih. Oh enggak, jadi penyanyi karaoke aja? Iya, nggak, bukan Elsie ya. Oh iya dong, jelas. Nyanyi Seneng di karaokean karaoke. aja, Iya. seneng nyanyi aja. Bukan Elsie. Bukan, tolong di tanda kutip. Iya, Elsie. Terus habis itu? Kebetulan waktu itu masuk ke klub terbesar Jakarta yang legend. Boleh disebutin gak sih? Klub terbesar di Jakarta yang legend ini yang baru atau yang lama? Lama. Oh yang lama. Wow. Kalau disebutin boleh gak sih? Gak apa-apa, sebutin aja. Kalau Cia. udah masuk situ dah, wah mampus nih kata gue. Soalnya memang nggak pernah, kalau situ aku nggak pernah main sama temen-temen, nggak pernah situ. Paling jauh kemana emangnya? Aku paling sekitaran Jaksel aja sih main. Oke. live Jantung kota music, Jaksel ya? live musikan, terus DJ dah gitu. Iya. Udah waktu itu datanglah aku sama abangku kan yang niatnya buat main aja kan, karena ceritanya aku gabut waktu itu, nggak Putus main cinta juga. Oh jadi kayak abang temenin dong, kayak jadi mau malak abangku aja pulang dari luar kota kan, minta jajan gitu. Ya udah ayo ikut, katanya ikut aja main. Ya udah, banyak temanku, tiba-tiba datanglah teman-teman kerjanya, banyak banget ternyata, sekitar 12 enggak sih, kurang 12 orangan kayaknya, 12 orang. Tiba-tiba duduklah sofa yang luas itu, tiba-tiba ada 1 orang yang agak tengil tuh, bapak-bapak. Mana dong ya pamerannya? Bingung kan, karena gue gak ngerti dan belum pernah. Pameran. Gitu. Pameran apa sih maksudnya gitu? Ini kan maksud karaoke, itu tinggal karaoke aja, ngerti gak sih? Lu tinggal play musik, pegang mic, lu nyanyi gitu. Pameran, lu diem aja. Aku nggak nanya sih, cuman ya udah. Tiba-tiba ada 1 wanita, kayak mungkin maminya kali ya. Maminya itu masuk. Oke Pak, ini saya masukkan ya, katanya gitu. Masuklah 20 orang wanita. Wah, 20 orang. Bener-bener pameran, real pameran kayak berjajar gitu. Wah anjing kata gue. Itu adalah Gue pemain olimpiade. Iya, abangku tuh emang nggak milih, dia diem, memang nggak milih. Cuman dia ngajak teman-teman kantornya, memang teman-teman kantornya yang pada milih. Oke lah, pada semua tuh pada, aku yang ini deh, aku yang itu deh, aku yang ini deh, gitu-gitu loh. Kayak, wah anjing nih aku bilang. Cuma satu momen tuh ada temenku, ada satu cowok yang dia nggak milih si cewek yang di pameran. Udah tuh, jadi yang sisanya udah keluar lah, yang di pameran didudukin samping-sampingnya mereka kayak. Anjing, gue kicep sama temen gue, sama abang gue bertiga kan, kayak oh ya udah deh, abang gue nggak milih cewek, abang nggak, katanya oh ya udah. Karena ada kamu di situ, makanya nggak milih kali ya? Enggak juga. Oh enggak juga ya? Gue nggak ngerti juga, kenapa lo nggak milih gitu. Padahal dia juga, ya aku tahu gitu loh, maksudnya sama-sama kayak gitu, bandel juga kayak sama kayak teman-temannya. Tapi kenapa nggak nyari, nggak milih juga? Enggak, katanya biarin aja, katanya gitu. Tiba-tiba ada satu temannya di pojok tuh nggak milih cewek, dia sendiri. Abang gue, teman abang nggak milih cewek, nggak tahu. Tiba-tiba datanglah sendiri dari luar, ceweknya datang, dan ternyata itu temenku. Dia yang sendiri ke aku. Aku tadinya udah kita nyanyi masih duduk-duduk tuh, masih santai nyanyinya. Tiba-tiba nyanyi, dia berdiri dan aku manggil. Aca, aku kan agak minus ya mataku kan kalau karaokean agak diredupin itu lampunya kan, yang lampu warna-warni doang. Aca manggil, ah siapa? Ini aku loh, katanya. Oh aku baru kenal. Oh si kakak ini, aku dulu pernah syuting video klip waktu itu sama dia tahun lalu. Udah itu, kamu ikut sama siapa? Kok sama abang, berdua sama temanku gitu ya. Oh ya udah, aku sama dia, katanya gitu. Aku udah lama sama dia. Maksudnya kayak oh, dan gue lihat tuh itu bapak-bapak, paham gak sih? Oh anjing, oke. Aku nggak gimana-gimana, cuman kayak udah paham aja. Oh ya udah gitu. Terus tukeran nomor WA tuh, pulang dari situ besoknya dimasukin grup. Dimasukin ke grup? Betul, grup gue masukin di WA. Itu tuh WA bener WA aku setiap hari gitu loh. Karena aku kasih kan maksudnya untuk komunikasi aja, siapa tahu dia ngasih aku kerjaan lagi kayak syuting lagi, video klip lagi, entah nge-host lagi gitu loh maksud gue.
Nah, ini coba apaan? Karena namanya tuh Cat Lovers. Cat Lovers. Iya, sempat ganti, dimasukin lagi awalnya tuh Fast, judul nama grupnya Fast, sama dimasukin lagi tuh ada namanya Cat Lovers. Ini apaan gitu, gue nggak demen kucing sih, cuman nggak miara di kosan kan. Awalnya gitu. mikirnya itu adalah iya, karena komunitas pecinta kucing. Karena memang nggak langsung ngepost gitu loh, kayak nggak langsung ada yang, ya udah deh gitu, gue masih thinking aja kayak ya udah. Dia nggak nanya juga, maksudnya aku masukin grup yang nggak gitu juga. Entah mungkin dia berpikir aku seperti apa, gue nggak tahu ya. Karena waktu itu sepengetahuanku, seingatku, pakaianku nggak seseksi LC yang berjejer dipamerin kan. Kayak aku, udah. Tiba-tiba masukin grup, tiba-tiba ke-skip karena kebetulan siang-siang aku nggak terlalu ngeh kan karena banyak notice grup kan, grup kantor. Keselip tiba-tiba tengah malam tuh aku baru ngeh kalau grup kantor tengah malam agak sepi nih, udah sepi. Itu muncul mulu tangtung. Anjing apaan nih, kayak ST V sekian gitu, contoh V3 Chinese Jakarta. Gue liatin ya. Masuk lagi Bali, Michan. Oke. V sekian. Itu tuh kayak seluruh Indonesia ada gitu loh. Seluruh Indonesia itu pun kayak nggak semuanya yang untuk tidur, cuman ada untuk kayak Michan only gitu-gitu. Terus ada karaokean, nemenin karaokean gitu-gitu. Itu tuh ada komunitasnya ternyata. Kayak anjing asik juga, gue capitin asik juga. Oke. Kayak lucu gitu. Jadi ada profil-profilnya juga di situ ya? Atau mungkin katalog? Enggak, ada yang jadi mereka tuh sistemnya ngejapri kayak apply kerja, ngerti gak sih? Yang apply kerja, dia nge-share apa, contoh berat badannya 60 plus ya, 60 ke atas gitu loh, pengen yang tinggi gede. Terus biasanya kan sekarang lagi familiar di TikTok Tobrut? Apa itu Tobrut? Tobrut kayak gitu. Ya. Pengen yang Tobrut ya, tinggi sekian, di bawah sekian nggak boleh apply. Mereka tuh yang merasa mungkin spesifikasinya segitu, mereka langsung ngejapri mereka. Ngejapri yang nge-share. Jadi mungkin yang aku tangkap yang nge-share itu mami-maminya gitu loh. Mami-maminya yang megang cewek-ceweknya gitu. Jadi memang mereka tuh tidak, ada juga yang memang contoh, ada selebgram nih di-share sama dia. Kalau yang bisa dapetin ini atau ada yang kenal ini bawa ke gue ambil. Gitu loh, sampai kayak gitu. Selebgram? Betul. Badan banyak banget selebgram tuh yang ada familiar lagi zaman sekarang kayak tiktokers. Really? Serius. Mereka tuh apa centang-centang biru tuh di-share kayak pengen cewek ini dong, siapa yang bisa bawa, gue ambil yang harga paling rendah. Jadi mungkin yang aku tangkap di situ tuh memang mami-mamihan dari semua penjuru kali ya, jadi penjuru Indonesia. Tuh kayak anjing, tapi kayak lucu. Si ini jual diri, jadi kadang ada yang kenal gitu loh, atau mungkin pernah lihat di explore Instagramku atau di TikTokku gitu. Momen gongnya ketika kamu ada di grup itu apa? Iya. Waktu itu ada yang nipu sih. Karena aku lihat kalau selebihnya sih kayak aman-aman aja, tiba-tiba ada yang nipu. Jadi waktu itu entah mungkin udah kenal apa enggak si mami sama si tamunya ini, tapi ketipu gitu loh. Anaknya tuh udah nemenin minum terus jangan lanjut, nggak dibayar. Dan memang di-share gitu loh orang-orangnya itu sih. Jadi bikin ribut orang-orang. Dan gini lucunya tuh kayak gini loh. Ada contoh ada yang nggak apply. Anak si A ini masuk. Tapi anak ini juga anaknya orang lain sebenarnya. Contoh aku kan masuk di grup itu nih. Aku masuk di grup itu. Ada temanku yang menurutku masuk ke kriteria yang di-share. Paham gak sih? Yeah. Aku masukin. Contoh. Aku masukin disikat sama, jadi rebutan mami-mami, ngerti gak sih? Rebutan anak. Ada yang sampai berantem kayak gitu di grup. Kayak ini anak gue ya, lu jangan ambil anak gue, gitu-gitu loh. Kadang di fotonya tuh, jadi mereka tuh nge-gridin foto kayak mau SPG, nge-play SPG, tau gak sih? Iya. Ada close up, ada yang full body, ada nama, tinggi badan, berat badan, ada yang nyantumin cup bra juga. Cup bra juga? Betul. Detail banget. Makanya, kayak gitu beneran. Karena mungkin kan tamu tuh macam-macam gitu ya, kayaknya memang klasifikasinya beda-beda. Jadi kayak ya udah, di bawahnya tuh dikasih watermark maminya siapa gitu loh.
Oh. Jadi jangan ngaku-ngaku anak gua katanya gitu. Itu Ini biasa anak editnya di foto gua. art tuh ya. Iya, kayak gitu-gitu lah pokoknya. Itu lucu sih, jadi kayak gue yang apa ya? Gue yang tidak berkecimpung di situ pun kalau lihat tiap hari kayak anjing menarik juga nih, kayak gitu loh Kak. Kayak minum doang kali 5 juta, 4 juta, minum doang kayak gue tiap hari mabuk sama teman-teman gue pulangnya malah pingsan gitu loh. Oke. Malah muntah, malah pusing pala. Kalau ini kayak oh dapet duit lumayan juga ya, kayak gitu loh. Tertarik gak? Sometimes tertarik kalau lagi pusing. Kayak lumayan Kak, bican doang gue mabuk sama teman-teman gue pulang puyeng, pulang kondean. Jadi ternyata memang di grup itu nggak spesifik, Enggak. hanya LC aja. Macam-macam. Jadi itu semuanya tergantung kebutuhan. Jadi memang tidak semuanya yang sorry jual diri. Kadang ada cuman kayak nemenin minum doang, gitu-gitu. Iya. Areanya tuh memang disebutin kayak Jakarta mana. Oke. Pengen yang cepet yang udah ready ya langsung jalan, gitu-gitu. Sespesifik itu. Kalau dari kisaran tarifnya deh. Nah, tarifnya kan masih bervariasi ya. Iya. Jakarta paling tinggi sih. Jakarta paling tinggi. Jakarta paling tinggi sih. Berapa Kayak kisarannya? cuman minum doang tuh paling kecil 1,5. Minum doang. Nemenin minum doang. Itu paling cuma berapa sih? 3 jam, 4 jam. Oke, itu 1,5 Minum doang. minum doang. Oh wow. Plus nanti kayak ada contoh mican plus es teh katanya gitu. Ini es teh apa? Nih anjing kata gue pelajarin ini es teh ini. Oh oke. Jadi kayak ST itu apa? tahu apa ya? Tahu bahasa singkatannya jadinya short term. Oh, short term. LT. Tahu dia monyet. Pemain dia. Jangan udah main langsung QR ya gitu. Oke. Enggak, ternyata gue ada di grup itu soalnya. Iya, plot twist nih. Nanti di-share tamunya siapa, Dam? Oke. Sampai sekarang masih tergabung di grup itu berarti? Ada. Ada ya? Masih. Wih, seru banget itu pasti ya. Lucu. Karena itu biasanya ramenya pas jam malam. Iya, kadang gue suka pengen jualin temen gue malah. Oh iya? Kayak, mau lo butuh nih, duit gak? Kayak gitu. Lo butuh duit gak? Sini gedein foto lu kayak gitu. Aku kadang suka masukin temenku. Tapi itu hanya untuk wanita aja, tapi Wanita aja sih. ada yang Tapi ada lain yang nggak? ada yang apa ya, ngeri sih maksudnya. Apa tuh yang ngeri? Fetisnya tuh aneh-aneh, ada yang minta trisam, satu gay, satu ini ya. Gitu loh. Yang ready untuk satu gay, satu ini ya gitu loh. Yang satu female lah, gitu aneh-aneh. Minta malah kemarin tuh baru hari apa tuh minta yang aku nggak sengaja lagi ngebaca minta yang lesbi. Ditrisamin tapi yang satunya harus lesbi. Dua-duanya lesbi. Ngerti gak sih? Jadi mungkin si orangnya pengen lihat mereka main aja berdua gitu. Oh, wow. Anjing kan. Kayak makanya anjing nih aneh-aneh gitu kalau kayak cuman ST V5 Chinese ya, Chinese look ya gitu lah. Yang lokal jangan apply. Kayak itu masih normal gitu kayak ini lihat. Trisa minta yang gay satu ya, female satu. Wow, ternyata seraw itu ya. Oke. Ngeri. Ada yang sampai ada yang minta apa? Bukan trisam lagi, foursome, fivesome. Anjing loh. Anjing. Sumpah syok kayak anjing kayak. Mungkin fetish orang-orang memang udah apa ya? Fantasinya udah beda-beda gitu loh. Dan melampaui batasnya. Iya. Tapi mungkin yang menarik itu rasa penasaran dari Sono Soflix, mungkin juga gue juga ya sekarang ini ya, kalau dengar kayak gini. Ada nggak sih data dari apa ya, di grup itu selebgram terkenal, terus habis itu dia ternyata juga main dan mau gitu. Ada yang baru banget kemarin kena narkoba tuh. Sumpah. Narkoba kemarin baru kena tuh. Ya anjing. Iya. Nah. Yang di bawah-bawahnya itu pun banyak kayak ini kayak pernah lihat di explore Instagram gitu atau di TikTok, iya. Artis ada juga? Artis tuh siapa ya terakhir ya? Mungkin Scooter kali ya? Oh iya, inisial nih, seru banget nih. Inisial. Udah lupa lagi. Kalau nggak tunjukin aja ada nggak? Chatnya kan hilang sehari-sehari loh. chatting Si hilang adminnya nyetingnya yang 24 hours gitu loh. Karena kan itu kena itu bahaya. Makanya mungkin dia aku ngertinya kenapa dikasih nama itu. Kalau kena ini ngeri juga kan, kena intel. Nah sekarang namanya apa? Kan tadi cat lovers, sekarang dog lovers. Enggak, masih cat lovers. Masih cat lovers. Gokil. Cat lovers masih. Gokil. Tapi ada nggak mungkin dari yang apa ya, Aca baca di situ gitu. Terus habis itu tadi kan yang geli ada ya secara nggak langsung. Ya. Cuman mungkin
ada yang ngena lagi nggak buat lu yang secara experience baru pertama kali gitu kan? Enggak, gue sih yang gue bukan plot twist sih, yang gue kagetin tuh kan kaget sih, kayak lebih takut tiba-tiba ada yang nge-share anak-anak muda ya Jakarta Selatan. Ini tamunya anak muda katanya gitu. Range umurnya 25 plus dikit gitu loh. Butuh 3 cewek contoh. Anak muda Jakarta Selatan. Atau nyebutin yang ngerti gak sih? Gue punya laki, ngerti gak sih? Kemarin kan gue lagi punya laki tuh, anjingnya laki gue apa ya? Gitu loh, ngerti gak sih? Kayak anjingnya laki gue apa ya? Area Jakarta Selatan. Aku kadang nanya kan kadang si profile si tamunya tuh nggak boleh di-share. Kita nggak bisa lihat fotonya. Gue kadang lebih ngerinya tuh itu, anjing laki gue bukan ya gitu loh. Anjing ini mantan gue apa bukan ya? Gitu kadang, karena maksudnya kan pas pacaran pun kita sering mabuk bareng, ngerti gak sih kak? Kadang-kadang anjing apakah dia ya gitu loh. Jadi apa wondering ya? Jadi kayak anjing gitu. Kadang ngerinya gitu, ini anak muda karena mereka tuh ngasih tahu yang anak muda gitu lah, kayak ngasih spesifikasinya yang kalau anak muda disebutin karena mungkin biasanya yang berumur kan kayak om-om lah gitu loh. Tapi ini disebutin ini anak muda ganteng ya Jaksel kayak anjing nih siapa nih gitu-gitu, tongkrongan siapa nih kayak gitu loh. Wonderingnya kayak gitu. Iya, berarti bisa digambarkan ya di grup cat lovers. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Dan ini balik lagi tamunya siapa, kebutuhannya itu seperti apa, spek-speknya. Ngelempar aja gitu ya, ngelempar kerjaan dan di dalam grup itu rata-rata memang isinya adalah mami-mami gitu, pasti mami-mami sih. Yang dimana mami-mami ini yang akhirnya akan ngelempar anak-anaknya untuk diseleksi gitu dengan kriteria yang dibutuhkan. Dan butuh yang slim, butuh yang putih ya, butuh yang tinggi di atas 160 ya katanya gitu. Yang di bawah itu jangan apply gitu-gitu. Butuh laki-laki parubaya mungkin bisa ya. Aku tawarin ya nanti ya. Foto buat foto grid ya. Oh iya dong, siap ya. Aku pakai BH kali ya. Siapa tahu nanti minta yang gay lagi kan. Gue bukan gay lagi. Bukan gay. Pura-pura aja nggak apa-apa. Pura-pura. Cuman serunya mungkin kalau misal tiba-tiba gitu ya, di saat lo buka terus habis itu tiba-tiba memang ada foto grid gitu yang isinya adalah temen lo gitu, ada nggak? Temen gue nggak ada, temen deket banget nggak ada, cuman yang gue kenal ada beberapa gitu kayak kenal teman dari temennya temen gitu loh, pernah nggak sengaja nongkrong bareng gitu ada. Anjing sini jual diri gitu, kayak gitu-gitu. Kadang kan sebenarnya yang nge-share katalognya tuh jarang. Karena mungkin kan mereka tuh nggak mau di-share fotonya ke orang lain sebenarnya, pengennya langsung ke tamunya aja gitu. Cuman ada beberapa juga yang mungkin mengizinkan dirinya untuk di-post di grup gitu loh, kayak ini ready malam ini udah standby malam ini, gitu-gitu kak. Ada yang udah kayak gitu nge-post. Pokoknya ada yang memang dibutuhin itu langsung di jam itu juga. Nggak mau nunggu lama gitu loh, yang ready langsung pergi gitu loh. Satset gitu ya, sampai di TKP gitu. Jadi ngasih ini dikasih waktu dulu sejam buat prepare, ada yang kayak gitu. Sebegitunya. Jam sekian Jakarta Selatan contoh, Jakarta Barat, Jakpus kayak gitu-gitu. Dan memang proses transaksi atau mungkin pencarian kebutuhan ya akan gemerlapnya dunia malam ini. Bukan hanya mungkin sekedar di grup aja, mungkin udah merembet kemana-mana, tapi memang rata-rata tuh dari grup nih Sobat Masaflex ya, grup WhatsApp isinya itu adalah mungkin ya yang punya kebutuhan atau mungkin yang bisa untuk kasih info-info terkait dengan pekerjaannya gitu ya. Bahkan kemarin gue sempet ya dapat katalog. Apa tuh? Dapat katalog. Isinya memang di situ open BO kan. Nah, katalognya itu banyak tuh. Nama-namanya nama-nama samaran semuanya. Iya, pasti. Pas gua buka satu persatu, terus habis itu ada 2 yang gua pernah interview di sini. Oh iya. Anjing kocak sih. Kocak. Pas gue lihat harganya, mahal banget ya. Tahu gitu kan gue bisa gratis ini. Anjing mati pucuk. Iya. Tinggal dikasih nasi padang plus teh pucuk gitu lah, enak banget ya. Wow, cuman kalau dari tipe-tipe yang sering dicari, yang setahu Aca di grup itu apa? Chinese. Chinese. Yang putih-putih aja pokoknya. Sering itu, kadang mereka juga nyebutin grade-nya kayak grade A, grade ini, grade itu. Mereka dari rate harganya. Grade A plus ya gitu. Biasanya grade A plus tinggi, putih, slim. Gitu-gitu sih. Rata-rata ABC ya, grade-nya ya. Yang paling murah C. Yang paling mahal A+. A++. Oh, A++.
Hah? Ceritanya tadi A+ ada kan? Gue biasanya cuman baca aja apa namanya tuh review gitu. Ternyata memang ada grade-grade-nya. Kayaknya member nih. Nggak pernah. Yuk, bisa yuk. Oke. Ya, seru ya ternyata ya. Seru banget. Seru banget. Itu bisa jadi hiburan buat Aca pastinya kalau lagi gabut. Terinspirasi malah gue jadi pengen mami jadinya. Iya loh. Karena gini. Kenapa kok gue mendukung ya? Iya loh. Okay. Aku pernah masukin temanku. Laku nggak? Laku. 1 kali. Serius? Awalnya tuh aku sering masukin nih. Karena temanku tuh ngeluh mulu, kak gue BUK gitu ya. Ya langsung aja gue tembak. Ya udah, kirim foto lu gitu. Lu mau nggak? Udah nih nggak apa-apa katanya gitu. Temen gue udah pasrah kayak gitu ya udah. Temen gue nih berisi gitulah, badannya tinggi besar berisi. Kok masukin berkali-kali tuh nggak masuk. Di saat ada yang hot news gitu nggak masuk dia. Cuma mungkin si tamunya ingat ada foto ini nih, kayaknya gue pengen nyobain sama ini, tiba-tiba nge-calling atau sama aku sih mamihnya, ini anak kamu atau kamu katanya gitu, ini temenku gituin. Oh ya udah, masuklah dia. Tapi dealnya tuh dia di angka berapa ya, 6 kalau nggak salah. Lumayan juga dong. Untuk 3 kali keluar. Maksudnya? 3 kali. Oh ini open BO? Langsung open BO itu langsung open BO. Temen lo? Temen gue. Jadi yang 2 kalinya tuh tidur, yang 1 kalinya pakai tangan doang. Pakai tangan pakai mulut gitu loh. Nah, tapi ternyata pas di TKP tuh si orangnya ini katanya cuman 2 kali gitu. Cuman 2 kali dan langsung pulang. Si tamunya ngomong gini, "Aku udah kasih 12 juta sama si A gitu loh." Temanku tuh tahu ternyata harganya tuh 50% dipotongnya dari maminya. Jadi sebenarnya angkanya gede sebenarnya dari sananya. Jadi angka 6 juta itu dari sana itu sebenarnya 12 juta satu malam. Oke. Tapi dipotongnya segitu gitu loh. Udah nyeplos segitu si tamunya tuh ternyata. Kata gue anjing lumayan juga ya ternyata ya jadi mami kayak gitu. Tapi aku lihat fotonya kayak coba lihat temen, karena kan aku langsung lempar nomor handphone temanku kan. Ya. Aku nggak motong dan nggak apa, aku cuma hampir bantuin temanku gitu loh. Langsung kontekan sama temanku, coba lihat foto maminya yang mana. Dia nge-follow Instagramku, katanya foto kayak gini. Mukanya biasa aja, gue kadang nggak ngerti tuh kayak dibilang cantik enggak, ngerti nggak sih kak? Dia kok punya relasi seperti itu, paham nggak sih? Kadang gue nggak habis pikir tuh itu, kok dia punya relasi tamu-tamu yang seperti itu gitu loh. Tamu-tamu yang seperti itu tamu-tamu maksudnya yang berbayar yang berbayar angka besar gitu loh. Gede, gitu. Kayak anjing kok maksudnya mukanya tuh menjual tidak gitu, sorry. Cantik juga enggak gitu loh, bodinya bagus juga enggak gitu loh. Cuman kok punya relasi kayak gitu loh. Tamu-tamu yang maksudnya untuk bayar kayak gitu gede dong. Kalau 50% dari 6 juta berarti harga aslinya 12 juta dong gitu loh. Oke. Makanya kayak rata aja sih, mungkin semua manusianya mungkin motongnya gede juga mungkin ya. Makanya that's why banyak yang pada sukses dengan menjual anak-anaknya. Tapi merekanya nggak nyemplung gitu loh, cuma pure jual-jualin aja gitu deh, modal handphone doang. Udah punya suami tapi mau jual-jualin anak orang kayak gitu. Tertarik nggak jadi mami? Tertarik sih. Duitnya sih lumayan. Kan iya lumayan kan? Maksudnya kita nggak keluar nggak kemana, nggak make up, nggak dandan gitu, nggak harus ngeluarin budget untuk keluar gitu, menurut gue kayak. Nah, cuman kalau gue sih jujur nggak tega kalau motong duit teman gue sendiri gitu, ngerti nggak sih? Kayak gue kemarin tuh pure cuman ya udah gue kasih nomor lu ya, ini orangnya mau nih sama lu, gue gituin. Oh ya udah kasih nggak apa-apa kayak gitu, kontekan lah mereka jadi ujungnya. Jadi ujungnya. Sekali kalinya tuh gue jual temen gue karena baru masuk sekali sih. Bikin talent management aja deh. Iya kayaknya harus kayak gitu. Kayaknya gue harus bikin grup baru deh. Grup baru aja. Grup baru aja kayaknya gue adminnya. Kan udah grup terbesar tuh ya kan di Indonesia. Pasti kan setiap malamnya ada link kan di situ. Surabaya, Bali, Jakarta, semua ada. Grup isinya temen-temen lu yang lagi BU. Oh iya benar. Tuh. Gimana? Tapi nanti gue yang nyeleksi. Oh iya. Ya dulu berarti kakak cari tamunya ya? Cari tamunya berarti ya? Gue cari tamunya. Nanti kita bagi 2 ya? Deal banget nih. Jelas ya? Oke, asik banget. Asik banget, sumpah. Oke, ini baru tahu juga ya, ternyata memang lucu juga ya. Lucu. Tapi memang ternyata nggak gampang gitu loh. Maksudnya kayak teman gue aja tuh menurut gue cantik dan
kan tipe cowok tuh nggak semuanya yang demen slim, senang juga yang tobrut, tinggi gede gitu loh, badannya tinggi gede, nggak selalu demen yang kayak bihun gitu, ngerti nggak sih? Bihun? Iya bihun putih slim gitu Oh loh. iya maksud iya gua. iya. Menurut gue temen gue cantik gitu loh, tapi nggak segampang itu buat masuk ternyata. Mereka selectnya dari foto, benar-benar dari foto. Kadang kan ada yang realnya cantik tapi dia nggak jago di foto dan nggak punya foto yang provide untuk itu gitu loh menurut gue. Jadi Nggak segampang itu ternyata. nggak menarik gitu ya jadinya. Kenapa kata gue? Padahal gue kalau nge-zoom-zoomin foto orang nih ada ini yang nge-share. Ini ready nih, ada yang bisa bawa ini anak siapa ya, lupa, ini ada yang mau katanya gitu loh. Mungkin ada yang lupa ini anak siapa. Gue zoom-zoomin fotonya. Nggak cantik-cantik banget kok, gitu ngerti nggak sih? Kayak cuma warna putih aja sebenarnya. Oke. Kalau temen gue tuh cantik kok, apa ya, kayak Arab, selewat kayak Arab gitu loh. Oh. Matanya tajam, badannya tinggi gede. Aduh. Boleh lihat ini jangan loh. Pengen Nanti lagi ya. nanti lo, Nanti nawar bikin lagi ya. ntar lo ke gua. Cuman itu dibakar aja. Cuman setelah Aca tahu ya dengan dunia yang seperti itu, Aca akhirnya bisa menafsirkan untuk sekarang ini gitu ya. Apa ya? Mungkin pergaulan terus habis itu juga Mampu sih. jam-jam malam itu gimana, Ca? Ini parah banget kan pastinya. Parah Kan? banget. Dan ternyata terbukti gitu loh bahwa mau siapapun dia, profilnya seperti apa, mereka juga bisa tertarik Betul. gitu. Bahkan apa ya, temen gue yang maksudnya nggak kayak gue yang jual diri tiap hari, ngerti nggak sih? Nggak yang memang kerjaannya jual diri gitu loh. Gue kan kayak fun aja main sana sini gitu, mabuk. Temen gue aja yang nggak jual diri gitu sama kayak gue tawarin mican dibayar, mau dia. Gak apa-apa kak, gue mau, gue kirim foto. Mau dia, sekedar minum nemenin orang gitu. Gak apa, ini namanya mau apa? Aku bilang, kok namanya nama asli, gue gituin kan. Gak apa-apa orang nemenin minum doang katanya. Oke. Oh oke. Jadi memang menurut gue itu apa ya, menarik sih gitu loh. Terus gue tarik tuh lebih ke, gue nggak pernah tahu kebutuhan setiap orang tuh apa gitu loh. Sebesar apa hidup yang mereka apa ya? Pikul ya. Betul, mungkin sampai mendorong ke situ, mungkin gue nggak pernah tahu sih dan nggak mau judge juga ya. Makanya kayak temen gue juga lagi BU nih, sedang ngajak ngobrol, dia generasi sandwich yang ini hidupin keluarganya gitu-gitu loh. Gue pusing kak, gue di chat nyokap gue nih buat bayarin adik gue bayar sekolah belum bayar, katanya buat apa bayar semester gitu-gitu loh. Kayak sedih sih sebenarnya karena mungkin juga tidak semua yang begitu cuma untuk mengejar lifestyle ternyata gitu loh. Kayak temen gue pun karena untuk memenuhi kebutuhannya aja terpaksa, even mereka kerja gitu loh. Kita kan juga kerja, temenku juga kerja gitu di kantor. Ternyata kerjaan juga maksudnya tidak semua kerjaan sesuai dengan gaji yang kita harapkan kan gitu loh. Oke, iya sih. Gua, gitu. Walaupun memang ya kita kan sebagai manusia nggak layak ya untuk memberikan judgement ya gitu ya. That's why juga di program ini gue nggak pernah untuk memberikan judge dengan cerita apapun gitu. Karena gue nggak punya hak untuk itu. Dan walaupun UUD ya ujung-ujungnya duit, tapi yang namanya kebutuhan, we never know gimana caranya. Walaupun juga ya kalau memang ada cara yang lebih baik, kenapa enggak gitu. Ya, life is a choice. Nah betul. Walaupun mungkin itu pahit tapi ya mau gimana, kadang kan gitu ya, kepentok sama situasi Dan juga mungkin kondisi. keinginan juga, karena si teman gue Keinginan yang juga, nah itu yang keinginan juga kayak gimana? Ada teman si teman gue yang kerja ini dan bukan notabene jual diri tuh pengen juga gitu, tertarik juga, berapa kak dibayarnya gitu lah, sekian gitu. Itu apa? Open Lumayan BO? tuh, Apa? enggak minum doang. Minum Ambil doang? minum. Oh boleh deh aku mau katanya gitu. Oh pulang kerja bisa kan kayak malam, iya sih kebanyakan memang malam kan lewat jam 6 gitu. Udah kelar office hours lah gitu. Jadi ya udah boleh katanya, aku kirim grid ya udah. Yang kayak gitu pun maksudnya mau untuk lumayan tambah nambah katanya. Iya. Maksudnya ya apa ya, namanya hidup nggak ada habisnya ya gitu loh. Iya sih. Semuanya apalagi kalau dia lihat orang lain udah bisa ini, udah bisa itu, udah kebeli ini, kebeli itu, pasti kan ngejarnya lifestyle lagi gitu loh. Iya. Beda-beda sih, makanya emang nggak bisa ngejudge karena bukan ranah kita ya. Jadi Betul. kalau membantu mah tidak apa-apa lah, nggak apa-apa. Membantu dapat persenan nggak apa-apa lah ya. Iya, makanya yang penting lo ngerti aja ke gue gituin ya. Cuman kalau lo pribadi deh, Cak ya, dengan ya kanan kiri yang gelap banget, nauzubillah gitu, gelap ya gitu ya. Lo as a person, gimana lo bisa untuk menjaga prinsip lo as a woman gitu?
lo masih muda gitu kan. Apapun bisa terjadi loh. Maksud gue kayak godaan lah, kebutuhan let's say gitu. Ditambah juga gue selalu percaya kita itu terbentuk dari pergaulan. Betul. Salah satunya, termasuk yang ngejar lifestyle gitu. Karena kan segala apapun itu akan dihalalkan dong. Betul. Untuk temen gue tuh udah ada sampai yang ngomong gitu. Kak, gue tuh udah nggak peduli namanya uang halal dan haram. Menurut gue sama aja. Temen gue ini ani-anian yang udah dikip sama satu orang gitu loh. Jadi dia tuh udah, gue ajak ngobrol tuh udah gak, memang apa ya, udah mungkin gak in gitu loh. Karena mungkin, sorry, dia gak punya skill untuk bekerja. Jadi memang kerjaan setiap harinya itu gitu loh. Dan kebetulan sekarang dia lagi dikip sama satu orang, jadi ya udah yang biayain dia satu orang aja itu gitu loh. Okay. Karena kadang apa ya kak, kalau aku sugar sih baby ya berarti. Sugar baby, betul. Jadi dia tuh udah sampai ngikut ke Kalimantan, ikut lakinya kerja kan, tambang kan. Udah sampai ngintil di sana, ninggalin hidupnya di Jakarta gitu loh. Udah sampai dikurung di satu tempat. Kata gue kan video call tiap malam kayak, "Dek, lu betah. Nggak apa-apa, yang penting sama Koko." Sumpah. Nggak bisa ya, biasa kan lu sini main sana sini nggak, maksudnya nggak mau diem lah ya anaknya. Tiba-tiba kayak gitu, bener ya. Maksudnya satu cinta iya, mungkin juga kebutuhan iya. Jadi memang apa ya, tujuan setiap orang tuh memang beda-beda. Ada yang memang nyarinya untuk duit aja gitu, lifestyle. Ada yang memang mereka ada yang pakai hati kak. Jadi mau gimana pun bentuknya, nggak mungkin nominalnya pun nggak besar, tapi dia tetap mau, ngerti nggak sih? Ya. Jadi udah pakai hati, jadi beda-beda sih. Kadang bingung juga sih ngeliat yang kayak gitu. Kalau gue sih tipenya yang sebenarnya apa ya, ingin middle. Kalau kecemplung banget sih gue nggak mau. Hitam banget gue nggak mau, putih banget pun gue belum bisa gitu loh. Karena riskan juga kan, hitam banget riskan, putih banget riskan. Jadi gue pengen di tengah aja. Maksudnya at least gue tahu ke dunia yang kayak gitu, tapi nggak nyemplung, ngerti nggak sih kak? Di tengah-tengah kalau gue menemuin Mican, gue masih mau. Kayak gitu. Cuman kalau untuk nyemplung banget, karena gue lihat teman gue gitu loh, teman gue yang kayak gitu pun udah susah diangkat, ngerti nggak sih kak? Pola pikirnya udah berubah. Gue ngobrol gini pun deh, gini-gini loh, lo masih muda loh. Dia tuh masih umur 22 tahun. 22 tahun? Udah 2 tahun dia di Kalimantan. Pulang ke rumah tuh udah jarang banget, 6 bulan sekali. Tapi memang hidupnya tuh dia sandwich juga sama. Satu awalnya mungkin memaksakan untuk dibiayain karena butuh sama si Koko ini. Karena si Koko ini tuh nge-provide semua hidupnya dan keluarganya kak, bagusnya. Jadi si temanku ini tiap bulan tuh ngasih uang ke keluarganya. Ini buat adiknya, buat mamanya gitu-gitu loh. Dan kalau temanku ini plusnya sama sayang. Jadi ya kena dua-duanya. Duitnya iya, nyari duitnya iya, sayangnya iya. Udah aku nggak bisa ku obrolin. Jadi kalau yang kayak gitu aku jadi ngambil kesimpulannya apa ya? Udah nggak bisa, karena mungkin dia udah ngerasain dapat duit dengan kayak gitu, dengan tidak bekerja real, ngerti nggak sih? Dengan tidak berpikir, dengan tidak punya skill yang diasah. Kalau gue sih mikirnya diajak ngobrol gini pun udah nggak nyambung gitu loh. Kayak, "Deh, lu masih muda loh, kak gini-gini." Menurut gue kayak udah nggak ada lagi uang halal, uang haram. Menurut gue sama aja, yang penting niatnya buat orang tua. Kalau itu udah menurut gue aja udah beda dengan prinsip gue kak. Kalau ngerti nggak sih? Iya. Nah itu maksud gue tuh nggak mau untuk hitam banget nyemplung tuh nggak mau gitu loh. Ya in the middle lah. In the middle aja, jadi at least lo masih mabuk tapi pulang masih ingat sholat. Sumpah gue mabuk pulang jam 2 gue sorenya pulangnya langsung sholat loh kak, tahajud. Even wajibnya sholat duha jam 3 subuh gue masih sholat, jam sholat tahajud. Masih sholat gue, kadang pengen aja sholat. Lu kan habis mabuk ya udah nggak apa-apa gitu. Kayak masih kayak gitu, untuk bronze banget, hitam banget tuh kayak ada gitu. Gue nggak mau lihat teman-teman gue aja sampai sinting. Kayak temanku itu yang di Kalimantan tuh sempat diputusin sampai nyilet-nyilet badan karena udah kedalaman. Dan maksudnya itu juga resiko dia, menurut gue tuh resiko dia. Lo mencintai suami orang dengan cara seperti itu, ya lo harus terima resiko nih saat lo memang udah gak bisa dilanjutin. Iya, gitu. selalu ada konsekuensi yang ditanggung ya. Cuma temen gue kan gak bisa terima, ya misalnya dia nyeliatin badannya, pengen bacahin botol, dikejidatin, difotoin, kan gue caper, sumpah. Sumpah itu sampai di depan mata gue. Iya, sampai bener-bener cegil, sampai dia susulin ke Kalimantan lagi. Sumpah. Udah ada di level kayak gitu, dan maksudnya kayak kalau ngajak ngobrol ke gue tuh kayak, menurut kakak gimana ya? Kalau menurut gue, kalau apa ya? Kalau lo nyari duit aja gitu loh. Kalau lo memang sayang, tapi jangan sampai lo ngerebut apa ya? Kalau yang aku kasih tahu ke temanku tuh jangan sampai mereka divorce gitu, ngerti gak sih? Gue apa ya kak? Kalau
ngejudge enggak gitu loh, karena kan gue tahu kebutuhan dia apa gitu loh. Mungkin dan dia juga merasa dirinya tidak punya skill untuk bekerja di kantor atau di manapun gitu loh. Dan dia mungkin ngerasa punya kecantikan untuk seperti itu gitu loh, disukain orang untuk dibayar seperti itu gitu ya. Udah is okay, yang itu keputusan dia. At least aku masih lihat hal baiknya untuk membiayai keluarganya, dan memang real depan mataku mamanya tuh memang apa ya, kayak bukan memudahkan sih, deh kok belum transfer uang gitu loh, memang aku tahu gitu loh. Sampai perah Jadi emang aku tahu gininya gitu. Kalian lihat mamaku chat, oh ya udah kata gue apa gitu loh. Wow. Sampai kayak gitu kadang pelik sih bener, maksudnya gue ngasih tahu lu kalau lu sampai nyuruh cerai sih gue nggak suka, kata gue. Kalau sampai sini sih gue masih open minded untuk itu gitu, karena gue juga ngelihat banyak aspek dari dirinya gitu untuk seperti ini tuh ada alasan yang kuat gitu loh. Ivan tidak membenarkan juga sih sebenarnya gitu. Aku terang-terangan kayak gue tuh nggak membenarkan juga, cuman gue tahu gitu loh, ini tuh bukan untuk lo sendiri doang gitu loh maksudnya. Cuman untuk kayak gitu ya sulit. Oke. Jadi kesimpulan dari prinsip Aca memang udah tepat middle nih aja, gitu ya, the middle. As long memang nggak terlalu nyemplung, ya udah. Gitu. Cuman memang kalau misal balik lagi ya, bisa untuk ngebantuin temen ya, apapun juga bisa untuk dilakukan. Emang gue pikir itu dosa sih, cuman anjing dosa juga gue jual anak orang. Cuman ya untuk membantu dia kok, nggak apa-apa lah. Aku mikirnya kayak gitu. Oke. Ya udahlah, duitnya buat dia juga, berarti pakai HP gitu. Middle kan, nggak nyemplung. Obrolan kayak gini nih sebetulnya agak berat ya sebetulnya ya, soal Asaplix. Jujur di posisi kayak gini, beratnya gue itu adalah ingin memberikan kalimat bijak, tapi juga rasanya kayak, aduh gimana ya? Terlalu gitu. naif, enggak ya? Iya, actually itu naif. Betul. Tapi kan kalau misal memang kita bicara buat ya sesuatu yang lebih baik ke depan, ya fine aja dong. Fine dong. Walaupun Masukan. pilihan kan itu balik lagi ke orangnya itu sendiri gitu. Betul. Mungkin ya case-nya adalah temen dari Aca gitu. Terus sebagai temen lo tahu kondisi temen lo kayak gitu, prihatin, tapi juga kadang bingung, cuman kayak sayang sebetulnya gitu. Lo bisa untuk improve yourself, let's say kan gitu. Betul, masih muda lagi. Oke. Nah, bicara pergaulan Aca. Pergaulan anak Jakarta selain clubbing dan jual diri, menurut Aca apa yang serem dan bisa bikin lo tuh kaget lagi? Narkoba kali ya? Oke. Narkoba. Gue tuh berkali-kali sering diajakin buat make juga, cuman prinsip gue tuh itu pulang. Gue tuh selalu kadang salah sih ngomong ke nyokap, kadang kalau nyokap lagi ceramah tuh, mah doain aja gue, kata gue. Yang penting gue tuh pulang nggak bawa anak dan nggak bawa polisi karena gue kena narkoba. Itu sih prinsip gue gitu sih kak. Gue gimana caranya agar gue tidak menyentuh narkoba dan tidak hamil dah. Seberapa lo menikmati sebetulnya? Kan kalau kita yang nggak naif ya, hiburan malam, let's say kayak ke klub gitu, atau mungkin karaokean bareng sama teman-teman, pasti kan nggak jauh-jauh dari yang namanya alkohol, gitu. Seberapa lo bisa untuk tahu bahwa gue menikmati ini, tapi one day kayaknya gue harus berhenti deh, gitu. Sekarang juga udah mulai nge-filter sih sebenarnya. Udah mulai nge-filter. Jadi kayak kalau dulu tuh kan hampir tiap hari kayak diajakin sama siapa aja, hayu aja gitu. Kadang sekarang rasanya kayak gue besok ngantor. Kalau dulu tuh masih malam party besoknya absen pagi tuh aku masih bisa tiap hari day banget gitu loh, sampai Senin sampai Jumat tuh full kayak gitu. Cuman kayak sekarang tuh aku ngerasa udah jompo, ngerti gak sih? Dikit-dikit gue sakit pegel leher, dikit-dikit pinggang, dikit-dikit itu. Sumpah kayak, Ca ini yuk ayo, gak enaknya gabutan kan, namanya ngekos sendiri. Kayak di kosan sendiri anjing bangun juga ya, main handphone dulu bosen gitu. Ya udah tiap hari kalau nggak sampai blackout paling sampai tipsi udah pulang gitu. Jam 3 pagi. Cuman sekarang ngerasa kayak lebih ke muka sih kak, even lo perawatan, cuman kalau lifestyle lo kayak gitu tetap kelihatan, entah muka lo kusem, badan lo hancur. Aku sih sekarang lebih ngebentengin dirinya ke situ. Kesehatan juga sih sebetulnya. Betul, karena tuh baru banget teman gue meninggal. Baru punya anak 1 bulan, seumuran aku malah. Dia posting di Instagram itu sebelum kemarin banget meninggalnya. Persis kemarin. Dia tuh posting di Instagramnya, banyak yang nanya aku sakit apa, dia pengen ngejajarin kayak kompilasi ini itu kayak wah, dia kayak umur segini tuh udah banyak penyakitnya gitu loh. Lifestyle-nya kayak gimana, ngerti gak sih? Udah mah gue gak mengakui, gue jarang banget minum air putih.
temen-temen gue juga yang di rumah tuh punya gagal ginjal gara-gara kurang air putih, apalagi gue yang mungkin mabuk tiap hari ya. Aku sekarang lebih kayak gitu sih kak. Karena gue ngerasa kayak dikit-dikit tuh cepat mual. Sekarang tuh minum banyak tuh udah cepat mual, asam lambung kali ya, udah mulai nggak sekuat dulu gitu, ngerti nggak sih? Kalau dulu tuh tang-tang dikasih tos-tosan sama temen tuh masih nantang gitu, ngerti sih? Ayo lagi, minum galau kayak gitu gue yang nantangin. Kalau sekarang tuh lebih kayak anjing kok dikit-dikit udah puyeng ya, pudi gitu, puyeng dikit mayan gitu. Puyeng dikit bor. Yoi. Minum selaknya tuh kayak anjing udah pudi ya gitu kayak sekarang. Iya. Walau pudi tapi pulang tetap pagi. Nah, betul. Ya, aduh gitu. Belum di kantor tuh sampai koyoan di sini, sampai manajer gue nanya, "Ca, abis dari mana lagi, Ca, malam, Ca?" kayak gitu loh. Iya. Tapi pernah nggak ada bad experience? Enggak sih. Karena kan ya jam malam, terus habis itu juga di lokasi yang gelap gitu ya. Klub kan gelap ya, you know. Terus habis itu dengan apa ya, culture yang mungkin bisa gue bilang anjing sih. ya, gila banget kan lifestyle di sini gitu, yang bungkus lah gitu. Laki-laki red flag lah. Kalau gue paling ONS aja sih. Paling jeleknya menurut gue di ONS aja sih. Pernah ONS baru ketemu stranger tiba-tiba mabuk bareng, pulang bareng ke hotel deh. Kayak gitu. Nggak pernah yang ekstrim sih alhamdulillah, maksudnya nggak pernah yang sampai ditinggalin apa gimana gitu loh. Enggak sih. Kalau temen gue lucu pernah mabuk terus sama stranger ONS terus ke hotel. Terus dia bener-bener nggak sadar tuh, blackout banget katanya. Pas bangun-bangun udah nggak pakai baju dan celana dalamnya hilang. Gue kayak ternyata dia anjing kata gue. Kok celana lu bisa hilang sih kata gue. Nggak tahu kak, ada juga lupa katanya. Ya udah deh, pusing juga gue. Iya. Bagus sih gitu sih. Ya ceritanya ya. Wow. Kayak gitu sih nggak. Kalau gue nggak ada yang ekstrim sih. Ya, tetap teguh dalam prinsip lah pokoknya ya. So far Umur paling berapa sekarang berarti? 26, 11 bulan. 26. Udah jompo. Iya, 26 kayak anjing gitu. Capek banget nih, pala puyeng gitu. Udah mah ngantor lagi di dalam laptop ngantuk anjing lah gitu kayak gitu. Cuman tetap dilakuin kadang. Iya. Yang penting tahu cukupnya aja sih sebetulnya. Iya, dan bener. kapan berhenti ya. Kadang ngerasa umur segini tuh kalau kerja cepet peningnya tau kak. Kalau gue kalau kena apa sih, ngerti gak sih kak, kena tekanan bos tuh anjing lah, mabok yuk gitu loh. Karena gue cabut, gue pengen mabok banget nih anjing, pusing banget nih bos gue ngoceh mulu. Kadang cuman kayak gitu. Kalau dulu kan mental health ya. Kalau dulu tuh kayak nggak ada apapun, nggak galau, nggak apa, hayu-hayu aja, cabut aja deh gitu. Cuman kalau sekarang tuh lebih ke gue capek gitu, kayak mending istirahat aja deh gitu. Kecuali memang ada momen tertentu kayak teman birthday, apa temen lagi naktir apa, kayak farewell or apapun. Atau nih ya, butuh yang bisa ngerem. Ya mungkin itu kehadiran sosok ya pasti. Itu bener sih ya sih. Gitu. Pasangan ya. Gitu. Karena pacarku yang kemarin memang ngerem banget. Aku tuh sampai bener-bener nggak boleh mabuk, nggak boleh ngerokok, nggak boleh nge-vape. Oke. Dia bener-bener ngarahin sih. Memang gue ngerasa memang gue butuh orang yang ngerem, ngebawelin, ngerti nggak sih? Kadang gue ngerasa memang gue tuh orangnya gampang belok-belok aja, gampang hilang fokus, ngerti nggak sih kak? Oh gue pengen tahun ini resolusi gue pengen olahraga gitu, pengen nge-gym gue gitu. Tiba-tiba lagi fokus nge-gym, tiba-tiba ada aja yang belokin gitu kemana gitu. Lalu tuh cepet hilang fokus beneran. Masih labil. kayak, Emosinya masih belum stabil. Aduh gitu. Iya. Ya mungkin itu bisa jadi solusi juga, ya kan? For next journey gitu, iya kan? Iya, ya dong. Tapi lo kalau misalkan dibawelin gitu, Suka? nerima atau kayak apa sih gitu? Nerima kalau gue suka sama orangnya. Iya, bener. Kalau sama orangnya gue suka dibawelin, gak suka dicuekin. Cuman kalau sama orang yang gak gue suka, kayak apa sih gitu. Gue feel gitu. Aneh kan? Apa sih lo bacot anjing gitu kan, kayak gitu. Kabarin nih ya, ini kita tuh share live ya. Kalau sama yang disayang tuh lo nggak usah minta juga gue share live. Ini aku di sini ya. Oke. Aku di sini sayang gitu, lucu. Suka gue di spam call, spam chat gitu. Kalau sama orang yang nggak disuka dia kayak apaan sih gitu ya? Iya, kayak asshole gitu, kayak gitu doang. Sumpah kayak apa sih ngechat tonton. Alah, udahlah gitu. Nikmati masa mudamu, nak. Lucu-lucunya kan. Target nikah? Pengennya sebelum 30 sih. Sebelum 30.
Kalau ternyata melampaui 30? Aduh, nggak tahu. Tapi lihat cerita-cerita TikTok tuh banyak yang menyedihkan, banyak yang nikah. TikTok gitu. Mereka TikTok tuh sekarang lagi happening banget dan banyak orang yang share story-nya semua gitu kadang. Iya, Dan yang mendominasi tuh cheating. orang-orang yang cheating dan gagal nikah, gagal pacaran gitu-gitu loh. Lo gimana memaknai itu? Karena kalau gue sih ya ngelihatnya kan sebetulnya segala apapun itu sekarang kita mudah untuk mengakses ya. Betul. Dan pergaulan bebas salah satunya pun juga karena ada trigger kan. Betul. Yang dimana kita mudah buat baca, mudah buat lihat, mudah buat denger gitu. Nah sekarang isinya semuanya negatif. Negatif apa ya, kabar-kabar yang justru malah bikin ada rasa insecure. Gitu. Ngegiring Bisa sih. justru, ya ngegiring opini pastinya gitu. Yang ternyata kita juga sekarang jarang banget bisa konsum couple goals gitu. Jarang banget. Bahkan yang couple goals saya ternyata di balik couple goalsnya selingkuh Tiba-tiba juga. setahunnya putus, selingkuh, betul. Gitu. Menurut gua sih itu sangat membentuk ya dengan apa ya opini-opini yang sekarang itu liar banget gitu. Apalagi topik obrolan kita di episode ini aja tadi awalnya adalah Sudah shock ya. iya sudah shock banget. Iya kan? Tergabung ke dalam grup cat lovers. Gitu. Iya lagi anjing. Ya apa ya buat acak gitu. Ya for your future let's say. Misalkan lu nggak 30 gitu, tapi mungkin lebih dari itu. To be honest, gue tuh nggak mau nikah sebenarnya kalau bisa. Kenapa? Cuma gue belum apa ya, kalau menurut gue tuh di saat lo menikah tuh lo harus banget menyisihkan sedikit ruang untuk mentoleransi pasangan lo selingkuh. Kayak gue tuh udah bener-bener nggak percaya ada cowok yang bisa setia bener-bener satu orang gitu loh. Pasti ada aja jajannya menurut gue. Apalagi dengan kayak gini, ngerti gak sih? Dengan gue masuk di grup kayak gini, dengan teman-teman gue yang ada jadi aneh-anian, ada ini, ada itu. Dan gue tuh belum bisa mentoleransi itu gitu loh. Sebenarnya gue memutuskan untuk tidak menikah, cuma gue masih punya orang tua yang berharap anaknya yang terakhir ini ingin menikah gitu loh. Akhir lagi ya. Iya, harapan Bontot banget. ya, harapan bangsa. Harapan bangsa nih RI 1. Oke. Kasian mak gue, makanya Tapi kadang gue bisa menyangkal itu. Masih ada kok laki-laki yang Siapa coba? Hah? Siapa? Gue salah satunya. Oh, tidak percaya ini Besti. Aduh. Nah, tadi lo bilang kan bahwa ini mungkin yang terakhir ya, yang kita bahas ya. Oke. Ketika kita mau menikah, gitu, atau mungkin ya, gue kan belum menikah ya. Jadi Iya. otomatis gue juga sebetulnya masih FYI, ngawang-ngawang aja gitu. Preparation pastinya iya gitu. Dan gue tahu banget kalau pasangan gue pun juga punya rasa insecure. Kerjaan gue yang seperti ini pun juga kan pastinya jadi salah satu Betul. benchmark ya buat dia gitu. Dan yang dia pikirin pun salah satunya juga hadir dari apa yang dia konsum, let's say kayak di X gitu kan, di Twitter banyak tweet yang ceritain thread selingkuh gitu, di TikTok apalagi dia baca TikTok, let's say yang biasanya gabut liatin TikTok, scroll TikTok, comments-nya juga gitu. Ternyata waktu baca comments ada yang ngasih tweet comments-nya kan, jadi kayak banyak banget sekarang. Banyak banget gitu. sekarang. Iya. Dan kalau bicara soal gimana untuk meyakinkan, nah ini yang sebetulnya memang tugas yang nggak mudah ya, meyakinkan pasangan gitu loh. Karena gue pun juga sebagai pria ya, anjay pria. Ya sebagai pria gue juga wanti-wanti sama diri gue sendiri gitu. Karena gue dulu pernah ada momen dimana gue menghalalkan yang namanya jajan. Buat gue jajan itu bukan selingkuh, let's say. Tapi ternyata lambat laun gue tahu ternyata memang itu bukanlah sesuatu yang apa ya, good deals gitu loh dengan pasangan gue sendiri gitu. Oke, gue main hati kok. Iya, pembelaan ONS kan kayak gitu. Pembelaannya kan seperti itu. Tapi mau gimana pun, mau itu ONS lah, mau itu FWB lah, even though lo nggak pakai hati gitu kan. Tapi tetap aja itu udah salah gitu, unsur yang salah gitu. Dan itu yang mungkin saat ini gue sedang persiapkan gitu. Kalau misalkan emang gue mau bicara buat menikah gitu kan, komitmen yang lebih tinggi lagi gitu. Nah, kalau misal ya, acak gitu, apakah lo setuju di saat pasangan lo gitu, misalkan lo udah nikah gitu,
Terus habis itu lo tadi bilang bahwa ya mau gimana pun kayaknya cowok itu nggak mungkin nggak selingkuh gitu. Jadi lo udah nyiapin space toleran buat pasangan lo. Gitu. Berarti apakah lo setuju kalau misal one day gitu ketika lo punya pasangan dan terus habis itu lo tahu pasangan lo jajan? Nah, tentu tidak. Tentu tidak. Cuman kan masalahnya ketahuan apa enggaknya sih. Tapi kan yang namanya hukum alam kan juga Akan ketahuan juga kan. berbicara di situ. Ya udah bubar. Nggak ada toleransi sama sekali berarti. Enggak. Even jajan gitu. Enggak. Sama sekali. Yang gue takutin itu justru itu. Gue tuh cuma menikah cuma takut cerai doang sih. Udah. Karena bukan berarti gue belum pernah toleransi akan kesalahan ya. Justru karena gue pernah mentoleransi kesalahan. Yang dimana akhirnya jadi habit yang dianggap dibiasakan. Oke. Dan berangsur bertahun-tahun gitu sama mantan gue kemarin. Jadi kayak Message yang penting juga lo perlu tahu sebagai wanita gitu ya. Karena lo pasti nanti juga akan bangun rumah tangga gitu ya. As soon as possible. Namanya laki-laki itu jangan kasih maaf. nah tuh. Gitu. Karena ketika lo sekali udah kasih maaf, mungkin awalnya dia akan feeling guilty gitu kan. Dia akan memberikan suguhan yang berbeda tidak seperti biasanya gitu. Tapi ternyata ketika diberikan yang namanya pintu maaf, itu balik lagi sama pergelutan dirinya sendiri. Karena yang namanya selingkuh atau yang namanya melenceng itu harus tobat, terus berlangsung gitu. Bener-bener. Jadi intinya jangan pernah kasih maaf gitu. Jangan ya. Biasa. Tolong dipakai logiknya ya, jangan pakai feelings terus. Nah, itu dia. Kadang wanita tuh lupa cara menggunakan logika aja. Wow. Sangat menarik obrolan di hari ini ya. Thank you banget Aca. Iya, sama-sama Kak. Kalau udah berbagi dengan judul di awal. Cat lovers om ya. Intel apa tadi judulnya ya? Nggak tahu terbesar susah. Intel terbesar. Intel apalah gitu ya terbesar Apalah di itu Indonesia. terbesar itu. Gitu Halo ya. BNI, salah BNN ya. Iya. Salah. Ya. Salah Dan berujungnya perihal relationship. Ya, semoga lo bisa dapetin. Amin, relationship thank you goals Kak. lo. Amin. Oke. Tipe Aca apa sih? Aku pengen yang lebih tinggi dari aku. Middle juga lah. Yang pelukable pasti ya. Boleh. Untuk abang, boleh. Middle aja jangan yang nggak bronze, nggak hitam banget, nggak putih banget. Iya, Kayak iya, at least iya, lo masih punya kepercayaan deh. Sobat Mas thank you for watching ya. Jangan lupa buat kasih like, comment, dan juga pasti subscribe untuk channel Mas Flix. Thank you untuk Aca. Yeah, Dan pastinya juga Sobat Mas Flix gak bisa nebak wajahnya Aca ya karena Aca pakai topeng ya. Jadi silahkan aja menebak gitu, wondering siapa ya ini yang beli topeng. Oke. Aduh. Kita ketemu lagi pastinya di episode selanjutnya. Gue Japur sign out, Aca juga sign out. See ya guys. Bye-bye. Bye.